Ada berita yang luar biasa. Indonesia dinominasikan masuk dalam agenda pemimpinnya, pemimpin masa lalunya, sebagai orang koruptor terhebat di dunia. Kenapa ya orang-orang itu mempersoalkan? Iya karena orang-orang ini goblok aja menurut saya. Iya karena kurang baca, goblok. Goblok. Iya. Dan ini akan menarik kalau dikaitkan dengan pernyataannya Hasto. Dia punya banyak informasi dan itu dikonfirmasi oleh Bu Kony, Mbak Kony, yang menyatakan sebagian informasi itu juga menyangkut bukan hanya Pak Jokowi. Iya. Tapi juga Ibu Iriana. Pernyataan Pak Jokowi, silakan buktikan itu pernyataan ingin men-challenge atau bagian dari covernya dia sebenarnya ini udah. Apalagi Ibu Iriana disebut-sebut, Bos. Ya bisa aja dia itu ketakutan kan. Bisa aja ketakutan Pak Jokowinya kan. Tapi kan itu pembuktian itu kan hanya bisa dilakukan oleh rejim sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini yang terus ingin menjaga kewarasan. Ada berita yang luar biasa. Indonesia dinominasikan masuk dalam agenda pemimpinnya, pemimpin masa lalunya sebagai orang koruptor terhebat di dunia oleh organisasi yang namanya OCCRP. Singkatan dari apa tuh ya? Nanti kita lihat lagi. Organization criminal justice dia koresponden and jurnalis apa gitulah. Lu percaya gak sih sama organisasi ini? Karena ada orang yang meragukan organisasi ini. Salah satu partnernya di sini adalah Tempo. Maksud kita nggak percaya sama Tempo? Ya saya sih nggak bilang saya percaya atau nggak percaya sama Tempo. Tapi saya percaya organisasi itu karena saya sudah baca berkali-kali tentang organisasi itu. Ya baik yang apa hasil bacaannya? Wikipedia atau yang di situs-situs lainnya. Ini organisasi sangat kredibel karena dibangun oleh jurnalis-jurnalis yang canggih, yang internasional, investigatif, bekerja sama dengan tokoh-tokoh NGO lokal ya untuk memeriksa kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kepala negara di berbagai negara. Ya, dan mereka ini berhasil mengungkap banyak kejahatan-kejahatan kepala negara dan itu sudah menjadi udah menjadi referensi ya, referensi internasional. Jadi bukan lembaga ece-ece dan baru berdiri, ini lembaga udah lama. Kalau hari ini serangan terhadap lembaga itu makin dibesar-besarkan, padahal OCCRP ini pernah mendapatkan hadiah Pulitzer. Kan Pulitzer gak main-main. Gak main-main ya. Dan pernah diusulkan menjadi penerima Nobel Perdamaian. Iya. Kenapa ya orang-orang itu mempersoalkan? Iya karena orang-orang ini goblok aja menurut saya. Iya karena kurang baca, goblok. Iya, karena dia gak ngerti kan bahwa orang itu untuk membangun organisasi kredibel sehingga dapat kepercayaan lembaga-lembaga internasional seperti lotre dari Belanda. Itu susah itu dapat lotre. Kalau orang pernah tinggal di Belanda, saya pernah tinggal, itu susah. Itu lembaganya itu untuk masuk bagian dari pembiayaan uang Belanda kan, itu uang masyarakat bukan uang negara kalau lotre di Belanda itu nggak gampang. Terus dapat dari negara Skandinavia Finlandia atau Swedia dia dapat juga dia. Ketat dia. Ketat itu negara-negara yang nggak ada malingnya lah gitu. Di sini banyak maling. Kemudian dapat dari USAID. Ya kan nggak gampang dia dapat kepercayaan itu. Dan ini lembaga udah betul-betul mengorbankan dirinya, bahkan berkali-kali jurnalisnya diancam pembunuhan dan lain-lain, tapi mereka terus kerja seksama untuk bisa menjadi lembaga yang kredibel. Jadi kalau dia misalkan mengatakan Jokowi adalah kandidat koruptor terbesar di dunia, ya kan, waktu kalah sedikit dengan si Bashar al-Assad kalau nggak salah saya pikir ya itu harus kita hargai sebagai. Jokowi ranking nomor berapa ya? Kalau nggak salah saya nomor 2 kemarin ya, dalam nominasi. Akhirnya dia kalah dengan Bashar al-Assad kalau nggak salah saya. 2 atau 3 ya. Tapi maksudnya gini, itu kita hargai sebagai sebuah temuan kan gitu. Tapi tentunya kan temuan itu kan harus ditindaklanjutin di Indonesia. Oleh KPK, oleh lembaga-lembaga yang terkait, oleh presiden dan lain-lain kan harus dilihat itu. Jadi teman-teman tadi kita baru saja mendiskusikan lembaga yang menobatkan Bashar ya. Bashar al-Assad, pemimpin Suriah itu sebagai yang sudah digulingkan, dia adalah pemenang koruptor terbesar sejagat. Yeah. Dan Pak Jokowi itu adalah
salah satu nominatornya. Dia ranking kedua atau ranking ketiga. Nah, sekarang saya mau mengaitkan ini. Itu artinya kan kalau sudah masuk dalam nominasi, mereka punya referensi dong. Mereka punya informasi dan mereka punya dalam tanda petik itu alat-alat bukti. Ya kan? Dan ini akan menarik kalau dikaitkan dengan pernyataannya Hasto. Kan? Dia punya banyak informasi dan itu dikonfirmasi oleh Mbak Koni yang menyatakan sebagian informasi itu juga menyangkut bukan hanya Pak Jokowi, tapi juga Ibu Iriana, diduga juga terlibat. Itu gimana kan? Ya kalau menurut saya kita mengapresiasi juga ya kan. Kalau ada data-data yang dipunyai oleh Hasto, karena bagaimanapun 10 tahun terakhir dia adalah sekjen partai berkuasa kan, sehingga dia tahu seluruh alur tata negara itu, alur uang, alur apa kan dia tahu, dan pasti partai berkuasa itu, misalkan seperti di pemerintahan, di BUMN dan lain-lain itu pasti dia bisa akses kan, jadi dia tahu. Jadi kita menghormati pikiran Hasto ya. Nah, cuman memang kita berharap Hasto dan Bu Koni itu bisa lebih maju lagi. Maksudnya? Maju itu untuk mulai melaporkan ya itu hal ini ke lembaga-lembaga resmi baik lokal maupun internasional gitu. Ya misalkan PDI secara resmi laporkan aja. Kalau yang betul temuan Hasto yang diomongkan oleh Bu Koni bahwa Ibu Iriana Jokowi terlibat, ya kan dia laporkan aja. Resmi aja PDI melaporkan, karena ini kan negara nggak ada masalah. Dia sebagai masih sekjen partai, misalnya ini dia laporkan aja. Saya pikir itu bagus lah. Ya kan? Apalagi Pak Jokowi kan men-challenge kan, buktikan kalau buktikan, Tapi juga nggak lembaga semacam KPK jangan juga kemudian suruh nunggu bukti kan. Ya, informasi dari OJCRP. Makanya saya bilang, kan ini yang saya bilang, ini saya mengatakan ada lag antara Pak Prabowo dengan jajarannya misalkan. Pak Prabowo misalkan pusing lihat sebuah peristiwa di mana ada transaksi korupsi, transaksinya nilai 300-an triliun, walaupun korupsinya mungkin lebih kecil ya. Kasus timah kemarin nikel. Harvey Mois itu ya. Harvey Mois, kenapa nggak 50 tahun dihukum kata Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo ini kan sebenarnya pengen jajaran hukum ini, sekarang ini eranya udah era saya, kamu tuh harus lebih agresif dalam menghancurkan korupsi-korupsi ini. Gitu loh. Nah ini yang saya ini. Jadi sebenarnya memang di dalam era kepemimpinan Pak Prabowo ini saya melihat Pak Prabowo-nya ini juga perlu dibantu. Agar orang-orang ini ya lebih kreatif lah. Lebih kreatif, progresif gitu ya. Jajaran-jajaran hukumnya misalkan. Kayak KPK misalkan. Panggil dong tuh Bu Koni. Ya kan panggil dong si Hasto. Jangan ya kan? Kasih aja ke saya gitu kan, itu kayak pasif gitu. Iya dong, dia harus panggil tuh bukan harus panggil, bisa aja undang dalam satu intelijennya KPK harusnya ada. Saya nggak tahu Mas Bambang dulu di KPK punya intelijennya nggak? Ada dong, intelijen penegakan hukum kan ada. Ya makanya itu misalkan mereka itu dan nggak usah pamer-pamer kalau misalnya nggak usah pamer, dia kan berarti ada dong ini yang harus yang dicari, melakukan investigasi. Nanti kalau udah ada temuan-temuan, dia melapor ke Pak Presiden ya. Kalau KPK mungkin ya sekarang juga di bawah Presiden ya. Lapor ke Presiden atau apa. Ya dipikirkan tuh. Kan kita bisa mikirkan kalau zaman Pak Harto itu apa yang dilakukan kepada Pak Harto atas tuduhan dia korupsi. Kalau udah zaman Jokowi apa? Misalnya kayak gitu kan. Itu kan bisa dong. Dan kita juga masih ingat kan ada beberapa teman-teman. Teman-teman kita dong. Teman Aganda yang melaporkan. Ubaidillah kan pernah loh lapor ke ini. Terus siapa lagi itu yang pernah beberapa kali lapor ke KPK soal dugaan-dugaan korupsi terhadap Pak Jokowi maupun keluarga kerabat terdekatnya Pak Rugo. Ya kan sebenarnya itu udah informasi-informasi awal ya. Betul. Dan kalau KPK cerdas kan dia harusnya berkomunikasi dengan OCCRP juga kan. Selain mengundang Bu Koni itu kan. Iya makanya bisa. Jadi bisa juga Kejaksaan Agung. Ya bisa dong mereka berkomunikasi ya. Karena kan kita bukan maksudnya ini, itu kan kita harus membiasakan tradisi kita itu seperti di Korea misalkan ya. Itu kalau pemimpin ya pemimpin, tapi ketika dia korupsi ya kita selidikin. Jadi kejaksaan kita, KPK kita, udahlah kita ini nggak mungkin kita menunggu arahan-arahan Prabowo setiap saat. Enggak, kita udah bisa lihat sinyal dari Pak Prabowo
dalam pidato dia itu bahwa hukum kenapa nggak 50 tahun tuh Harvey Muiz. Tapi sebelum masuk ke situ saya mau tanya. Pernyataan Pak Jokowi, silakan buktikan itu pernyataan ingin men-challenge atau bagian dari covernya dia sebenarnya ini udah, apalagi Ibu Iriana disebut-sebut bos. Ya bisa aja dia itu ketakutan kan. Bisa aja ketakutan Pak Jokowinya kan. Tapi kan itu pembuktian itu kan hanya bisa dilakukan oleh rejim sekarang. Oke. Iya dong. Iya kan, dan oleh stakeholder yang punya kekuatan sekarang. Salah satunya misalkan PDIP. Hasto tadi. Misalkan dia betul punya data. Iya kan. Kamu sebagai stakeholder negara. Partai-partai politik yang punya di DPR punya ini. Mulai dong. Iya kan. Rakyat juga tidak boleh terlalu dibuat gantung, dibuat menggantung gitu. Diberikan harapan. Diberikan harapan. Enggak dong. Kita juga pengen tahu antara omongan Hasto dengan omongan OCCRP ini kan kelihatan koinsiden atau sama gitu. Ini tune-nya paralel, inline. Nah, berarti kan memang benar nih kemungkinan gitu kan. Dan juga laporan-laporan ke KPK terhadap misalkan Ubeda Bahlun kan dari dulu iya. bahwa ini ada transaksi penghancur hutan di Sumatera, diperiksa oleh waktu itu KPK atau kejaksaan, kemudian dihukum ringan akhirnya, kompensasinya ada uang mengalir ke anaknya Jokowi. Ada blok Medan juga. Dan lain. Tapi yang dilaporkan Ubed tadi kan yang kasus kehutanan itu, betul. Perkara kehutanan. Nah sekarang ini jangan nunggu Pak Prabowo perintah. Ini kan orang, makanya saya bilang kalau orang ini terlalu lama nunggu perintah, itu yang disebut sebagai ABS. Asal Bapak senang. Ya kan, orang-orang itu gak punya kreativitas. Sekarang bukan asal Bapak senang. Apa itu? Asal Bowo senang. Oh gitu. Ya, tapi kalau memang data itu sudah terungkap, Pak Prabowo gak mungkin mengintervensi kan. Dia ya, data itu ya memang harus ditindaklanjuti kan. Mestinya gitu kan. Ya makanya kan sebenarnya Pak Prabowo waktu kasus dia minta di penjara aja 50 tahun. Itu kan kita jangan lihat itu sebagai bentuk intervensi. Ya kan, kepada kehakiman. Tapi itu maksudnya orang tahu ini kan common sense. Ya kan, yang tadi dibilang itu waras kita nih, kewarasan kita ini. Masa kasus segitu 6,5 tahun. Ya kan, itu kan hukumannya terlalu ringan. Nah itu yang Pak Prabowo bilang, ya lo gimana sih gitu loh. Oke. Kalau gitu saya mau hubungkan dengan pernyataan Pak Prabowo. Pernyataan Pak Prabowo yang terakhir, begitu melihat hukuman atas Harvey Muiz itu hanya seperti itu, dan dia kemudian secara berkelakar meminta pada Kejaksaan Agung mengajukan banding, membuat memori banding, itu seolah-olah menganulir dengan pernyataan sebelumnya. Ya, kita senang Pak Prabowo punya ketegasan di situ. Tapi sebelumnya itu kan dia menyatakan mau memaafkan koruptor. Ya kan? Nah, saya baca tulisannya Saganda itu, sebenarnya yang pernah memaafkan koruptor itu orang-orang sebelumnya Pak Prabowo gitu kan. Ada catatan-catatan yang saya baca itu. Nah, ini kan kayaknya ada pergeseran tuh pergeseran pandangan Pak Prabowo itu. Dan artinya dari sisi itu juga begitu ada banyak kritik, Pak Prabowo mendengar. Dia menggunakan dua kupingnya untuk mendengar tuh. Kalau melihat itu sebenarnya pemberantasan korupsi kita ada di jalan yang benar apa enggak sih? Padahal dulu kita juga kecewa tuh. Kenapa surpresnya soal KPK itu yang dari Pak Jokowi harusnya kan dibatalkan? Karena itu melanggar pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi kan? Gimana pendapatnya, sobat? Iya kan, kalau saya itu kan untuk pernyataan itu yang di Mesir di depan student kita, Pak Prabowo itu seolah-olah mau mengampunin koruptor. Menurut saya dari yang saya selidikin bahasa dia ada istilah pur. Saya pur kamu. Fur itu yang di Natal bos. Enggak. Di Mesir. Di Mesir juga ada kata pernyataan fur juga. Pur ya kan. Maksudnya pur itu kan sebenarnya Pak Prabowo anggap kecil tuh. Koruptor-koruptor ini. Ya kan. Jadi bukan dianggap besar. Karena dia kan tahu semua ini. Koruptor ini kan yang di zaman Orde Baru mungkin masih naik mobil Espas. Ya kan. Eksekutif pas-pasan gitu kan. Atau mobil atau naik sepeda motor. Prabowo udah jenderal. Gue pur lu, gue kenal lu semua. Kan kira-kira gitu. Udah naik tank dia. Nah, dia udah naik tank. Komandan Kopassus ya kan. Cuman pulangin deh. Ya kan. Nah, dalam konsep pulangan ini memang ada debatable. Yang udah dulu dilakukan oleh Bu Mega. Zaman namanya release and discharge terhadap BLBI. Iya kan. Itu 144 triliun
90% lebihnya itu masuk kasus potensi korupsi. Karena tidak digunakan uangnya itu untuk kepentingan yang dia pinjam uang itu, dia ambil uang itu. Ya nggak? Sehingga negara menanggung beban 600 triliun. Dari release and discharge itu pengampunan dong? Pengampunan dong. Belum bahasa karena dia itu nggak diperkarakan lagi soal hukumnya. Asal dia membayar sekian persen. Itu kan dilakukan, ya kan? Kemudian akhirnya pas Pak Mahfud MD ini menjadi ketua Satgas BLBI kemarin, dia menghitung masih ada 110 triliun yang harus ditagih. Tapi 110 triliun itu kalau di kursnya itu di ini dan real money-nya itu menurut Yayasan Pitra, LSM Pitra itu 5.000 triliun. Nah, saya nggak tahu itu, saya belum hitung gimana jadi 5.000. Karena kalau dia real money ya, real money. Nah, kemudian zaman Jokowi tax amnesty mirip juga pengampunan, karena semua orang yang punya uang, lu mau rampok nggak rampok, yang ada di Singapura, di luar negeri, di dalam negeri, asal bayar pajak 2%, diampunin pidananya. Itu kan juga model pengampunan. Itu dalam perbuatan hukum katanya gini bos, yang dilakukan dalam release and discharge dan tax amnesty itu corporate. Corporate kan nggak bisa dihukum corporate-nya, walaupun pengurusnya bisa. Tapi kalau koruptor ini kan yang paling individual, jadi memang dia harus dikasih charge gitu loh. Ya, kalau KPK ini kan Mas, misalkan KPK ini kan sekarang dia akan mempidanakan koruptor itu baik individu maupun korporasi kan. Iya, dia punya kewenangan untuk korporasi. Artinya juga kan dua-dua ya kan. Jadi sebenarnya kita oke lah, saya nggak sampai berdebat di situ, tapi itu yang penting kan orangnya yang punya korporasi. Korporasi ada orangnya kan, kira-kira gitu kan. Nah sekarang Pak Prabowo ini menurut saya ya kan. Oke, kita kritik, rakyat mengkritik. Pak Prabowo kok gitu Pak? Katanya mau mengejar sampai ke Antartika, mau nyampe ke ini. Nah Pak Prabowo kan mendengar dong. Oh mungkin saya salah dipahami. Kan gitu. Kemudian dia menegaskan kembali kemarin tanggal 30 itu di Bappenas, dia minta justru dihukum tinggi. Koruptor dia tidak itu menganulir tapi menegaskan bahwa maksudnya dia ini maksud gitu saya ini gitu loh. Nah mungkin yang dimaksud Prabowo mungkin karena saya kan bukan tangan kanan Prabowo. Tangan kiri juga enggak. Dia kan cuma mengamati sebagai pengamat. Saya melihat bahwa sesungguhnya beliau ini punya mungkin punya cara untuk mengambil uang-uang yang kata Jokowi lu 11.000 triliun di Singapura itu. Ada di kantongnya. Ada di kantong Jokowi. Ya kalau Jokowi ngomong. Mesti dicek lagi tuh. Jangan-jangan karena OCCRP ngomong itu kan ada 11.000 triliun di kantong tuh. Nah kalau Pak Prabowo ini memang dilihat itu kasusnya itu memang bisa istilah hukum itu restoratif justice atau apa. Itu bisa saja mungkin ya kan. Nah ini yang rakyat juga harus melihat Prabowo ini beda dengan yang sebelumnya. Karena Prabowo ini menurut saya tidak akan mencuri uang itu untuk kepentingan personal interestnya. Dia untuk state interest, untuk negara, national interest. Kalau yang kemarin-kemarin yang gorong-gorong dan lain-lain ini nggak jelas untuk interest siapa gitu loh. Jadi kalau saya percaya Prabowo gitu loh, bahwa dia nggak akan mencuri uang itu. Gitu. Sebenarnya lagi-lagi sih, kalau kita mau serius berantas korupsi kan diperlukan beberapa undang-undang yang harus segera diundangkan. Satu, undang-undang perampasan aset. Itu penting tuh. Sehingga kalau begini-begini mau menindaklanjuti mau merampas aset gampang bos. Betul. Kalau undang-undang perampasan asetnya ada. Nah itu undang-undang itu jangan ditahan-tahan lagi dong. Iya betul. Satu. Terus kedua, undang-undang pembatasan uang tunai atau uang giral tunai. Itu juga jadi penting karena hampir seluruh kasus suap menyuap itu terjadi karena tidak adanya pembatasan uang tunai. Jadi kalau itu sudah diundangkan selesai. Dulu kan dalam periode sebelumnya itu kan diusulkan tuh sama Pak Mahfud, di challenge kan sama ketua komisi 3-nya tuh, Mas Bambang Pacul kan. Itu ngomongnya sama ketua partai dong, jangan sama saya. Kita Korea nih kan tidak lanjut ya. Betul. Jadi kalau udah undang-undang itu bisa cepat juga tuh. Nah terus ada lagi yang men-challenge. Sebenarnya ada beberapa norma di dalam UNCIC, United Nations Conventions Against Corruption, yang kalau tuh diterapkan norma-norma itu cepat tuh. Illicit enrichment. Tiba-tiba orang punya kekayaan meningkat tapi nggak jelas asal-usulnya. Trading in influence, menggunakan pengaruhnya dan itu karena isunya conflict of interest. Jadi kalau norma itu diterapkan
itu cepat banget pemberantasan korupsi dilakukan. Iya. Ada. Ya makanya kan gini, kalau rekonsiliasi rekonsiliasi bahkan kalau di Afrika Selatan itu kan bukan hanya soal perampasan kulit putih terhadap kulit hitam kan selama sejarah mereka itu kan. Tapi kan kemudian Nelson Mandela waktu itu berpikir tentang rekonsiliasi kan. Nah Prabowo kan pasti juga paham ini. Perampasan, perampokan, ya kan ada orang bisa punya tanah di mana-mana, punya kebun di mana-mana, punya tambang di mana-mana, bisa masuk Forbes. Forbes itu dia Forbes nomor 10 besar, nomor 20 besar punya ini. Kan Pak Prabowo ini kan orang yang udah tua. Artinya dia ngikutin sejarah semua orang ini dari tahun 70-an. Dari mulai mencuri sampai menjadi. Sampai dia diputihkan oleh tadi release and discharge. Kemudian ngerampok bank lagi, diputihkan lagi, ngerampok bank. Kan Prabowo hafal nih semua orang ini. Makanya dia mau tantang. Ini gue sekarang negara ya. Saya ini presiden. Atas nama negara lu jangan macam-macam. Gue pur lu. Ya kan? Nah tentu tadi yang Mas Bambang bilang tadi. Kalau orang di pur nggak mau tahu juga, maka dia harus bergerak. Ketika dia bergerak, dia butuh payung undang-undang. Kan itu tadi Mas Bambang bilang. Mungkin ya itu memang harus dikejar seperti undang-undang perampasan aset ini. Memang harus menurut saya setuju dengan pikiran Mas Bambang dan lain-lain. Bila perlu KPK-nya diganti lagi, Jaksa Agungnya diganti, polisinya diganti, apa segala. Karena saya melihat memang ketakutan orang dengan Prabowo sekarang, ketakutan pengertian positif, itu saya lihat sampai ke bawah-bawah. Misalkan sekarang nih polisi ya, kasus yang Jakarta dia itu pemerasan terhadap terhadap DWP itu kemarin DWP orang Malaysia. Iya, orang Malaysia. Itu DWP itu kan simbol daripada kapitalis ini berpesta. Iya kan? Nah, tiba-tiba itu diperas sama polisi. Iya enggak? Diperas sama polisi. Direktorat narkoba lagi. Narkoba. Ini orang-orang Malaysia. Kan itu kan mengganggu investasi, mengganggu ini. Kalau orang udah ditutup di dalam DWP, ya lu kasih dong dia betul-betul otonomi. Kecuali memang nggak usah dikasih dari awal, tapi ketika dikasih dia kasih otonomi, jangan diintip-intip, diperas. Tapi yang saya kagum ini ya, itu polisi kemudian memecat itu, dipecat. Menurut saya itu kan efek daripada kesadaran polisi bahwa presidennya udah berubah nih. Ini presidennya nggak main-main gitu loh. Kalau Sambo kan nunggu mati dulu tuh orang, ya kan ada kasus meninggal. Ya kan ditembak itu baru kemudian diangkat publik baru di penjara Sambo itu. Nah kalau ini enggak, ini bagus menurut saya, ini ada efek takut terhadap Prabowo. Mudah-mudahan efek ini bisa cepat menular. Dari mana lu bilang itu efek takut kepada Prabowo? Dari mana indikatornya? Iya dong. Kalau misalkan dia misalkan Prabowo tidak menunjukkan tegas terhadap misalnya kayak kemarin 40 tahun aja penjara, ya kan ini apa, itu kan habis-habis ngomong 50 tahun. 50 tahun misalnya. Nah maksud saya itu artinya ada, kelihatan saya lihat ini orang-orang di jajaran ini. Cuman menurut saya belum tentu itu cukup. Ya kan? Itu mesti ditambah, mungkin bukan ini, mungkin perubahan-perubahan pimpinan kayak Kejaksaan Agung, kepolisian apa ini mesti ada penyegaran. Yes. Sebenarnya ya yang ide 50 tahun atau mengembalikan uang gua furlough, kalau itu narasinya dibangun oleh orang-orang yang memang punya pengetahuan dan kompetensi di bidang itu kan menjadi menarik. Koruptor tuh takut dimiskinkan. Prabowo itu sebenarnya dalam kata fur itu lo balikin. Kalau enggak gue miskinkan. Jadi bukan di hukuman badannya, karena para koruptor itu paling takut kalau dimiskinkan. Nah kalau kemudian itu dibantu ya, narasi-narasinya Pak Prabowo itu mungkin jadi menarik ya. Jadi betul-betul kesasaran tuh. Wah ini dia. Gini Mas, jadi gini ya. Pertama kan Prabowo udah mengatakan, lu balikin dulu dong duit lu. Ya kan, artinya kan dia di situ kan mengambil kembali hak negara yang dicuri. Bahasa Mas tadi memiskinkan. Kan dia miskin dong kalau dia ngerampok selama ini ditarik. Ya kan jadi punya negara dia bisa miskin lagi. Kan dia kaya karena ngerampok uang negara. Kan Prabowo udah ngasih sinyal itu. Bagaimana undang-undangnya, undang-undang perampasan aset dan lain-lain itu tinggal diturunkan kan oleh rejim Prabowo menjadi undang-undang kan gitu. Nah yang kedua itu soal pengampunannya. Di sini memang perlu ahli-ahli hukum. Untuk tapi istilah restoratif justice itu ya bisa dihitung. Bagaimana yang disebut pengampunan. Pengampunan itu kan mungkin ada spektrum kan, berapa derajatnya pengampunan itu.
Jadi kita nggak boleh langsung curiga sama Prabowo seolah-olah dia mau mentransaksikan antara kasus hukum dengan kebutuhan pengembalian itu. Jadi kalau saya percaya positif ya masuk aja teman-teman yang seperti Mas Bambang yang pengalaman di KPK dan lain-lain itu bagaimana memberikan masukan, kan itu yang paling penting sebenarnya. Kok jadi gua aja Maksudnya kan gini, ya Mas Bambang ini kan banyak teman-temannya yang memang udah dari dulu bergerak di dunia begini. Ya kan baik zaman masih kecil-kecil jadi orang LBH, ya kan? Iya dong masih ini kan masih umur 30-an udah masih uju itu kayak Abraham Samad pakai celana cingkrang-cingkrang dulu di Makassar. Oh, iya. Ya kan? Mas Bambang apa itu sama Buyung Nasution. Emang Abraham Samad pakai celana cingkrang dulu? Ya kalau kata orang LBH dia ketemunya begitu dulu dia bilangnya kan. Artinya orang-orang yang ya kok jadi ke Abraham Samad. Maksud gue gini, orang-orang dedicated persons yang itu hidupnya puluhan tahun di dunia hukum. Susunlah itu menurut saya. Menurut saya Pak Prabowo pasti terbuka. Menurut saya ini kita cuma butuh kanalisasi, tapi dia pasti membutuhkan itu yang Mas Bambang bilang tadi. Gitu. Konsep-konsep yang itu tidak melanggar ajas-ajas konstitusi dan lain-lain gitu. Saya nggak salah menyebutkan Mas Bambang salah satunya dong. Rekrutlah Pak Mahfud maksud gue. Pak Mahfud kan bagian dari kekuasaan yang Jokowi gitu. Kemarin yang udah cacat kan, udah cacat dong. Saya sih sebenarnya cara narik yang paling cepat dana itu kan kita tahu ada big cases kan. Nah big cases yang ada sekarang kan masih numpuk tuh bos, yang belum diselesaikan. Apa kabarnya ratusan triliun yang dulu diduga ada masalah di sekitar soal keuangan, jasa dan finansial itu kan mestinya dilihat lagi supaya kemudian pendapatan kita menjadi lebih bagus lagi. Misalnya kayak gitu. Apa kabarnya? Kemarin udah mulai dibahas tuh bos, illegal fishing. Salah satu kekayaan kita adalah sumber daya laut. Tapi di laut kita dikibuli. Kekayaan kita dihabisin oleh nelayan. Prabowo pada saat itu juga mengemukakan dia memerlukan narasi-narasi legal argument yang bisa menjadi justifikasi. Ini apa kita tenggelamkan lagi di kapal-kapal nih? Itu kan jadi menarik tuh. Jadi memang kan gini Mas. Jadi Pak Harto itu dulu itu pernah memberhentikan 70% pegawai pajak, merumahkan. Karena dia tahu pegawai-pegawai pajak ini sumber masalah waktu itu. Dan dia membebankan kerjaan pajak itu kepada beberapa kantor pemungut pajak. Cara Pak Harto itu mungkin bisa ditiru sekarang. Ya kan kita serahkan aja pemungutan pajak ini kepada KKP besar itu. Misalkan seperti itu. Karena apa? Karena kan selama ini kecurigaan kita kenapa pajak hanya 9% kontribusinya terhadap PDB. Ya rasionya. Kenapa negara lain tuh bisa 15%? Kita dari dulu pengen 12% gak terjadi. Karena selalu ada skandal pajak kan di Indonesia ini. Itu satu dari yang kita bicara kalau ada perusahaan berhadapan dengan negara. Yang kedua baru tadi perusahaan-perusahaan yang bajingan-bajingan ini yang dia itu memang melaporkan salah. Ya gak? Misalkan kepemilikan batu bara dia, ekspor dia apa semua. Ilegal yang 5, sekian juta nikel itu kan harus diperiksa tuh siapa yang ekspor nikel ke Cina di Indonesianya digelapkan oleh bea cukai, ya kan potensi digelapkan. Kalau kita tahunya justru dari Cina. Bea cukai Cina. Bea cukai Cina bahwa ada masuk ke Cina 5, sekian juta ton nikel, metrik nikel. Nah itu kan memang orang pajak nggak tahu asumsi kita. Tapi yang tadi pajak satu dulu dibersihkan aparat pajak. Ya kan dirumahkan misalkan 70% dikasihkan kepada tapi situasi kita lagi devisa lagi limbung begini bos dirumahkan apa enggak? Enggak. Maksudnya supaya kita bisa efisien justru. Justru maksudnya untuk efisien supaya kerjanya itu yang benar-benar kerja gitu loh. Nah baru yang kedua yang tadi ditertibkan yang maling-maling tadi yang tidak melaporkan. Karena banyak kan sekarang ini kan transaksi-transaksi yang tidak dilaporkan. Bukan ilegal impor itu, tapi ilegal ekspornya. Berapa banyak kita ekspor minyak goreng, berapa banyak kita ekspor kayu, ekspor ini. Kan sampai sekarang ini kan banyak yang ini, nggak jelas. Jadi kalau pakai bahasa yang positif, kita memerlukan pegawai-pegawai yang mengurusin sektor penerimaan negara ini orang-orang yang punya integritas ya, orang-orang yang memang bisa
menyumbang besar di tengah kesulitan APBN kita. Betul. Dan kedua, kita memberikan prioritas pada sektor-sektor tertentu yang mudah-mudahan itu bisa memberikan insentif bagi peningkatan pendapatan kita. Mas bayangin aja ya, kita defisit kita kan sekarang sekitar 500-600 gapnya ini antara penerimaan Menteri dengan Keuangan kemarin nambah lagi tuh misalkan katakanlah segitu. Kita dari ilegal sawit aja itu udah ketutup setengah. Karena Pak Prabowo sendiri menghitung 240 triliun. Ya kan kerugian dari ilegal sawit ini. Negara nggak dapat apa-apa. Misalnya kayak gitu ya kan, ini kan mesti apalagi illegal nikel, illegal batu bara, ya kan, illegal fishing banyak loh, nggak main-main kita jual-jualan ikan-ikan apa di tengah laut itu. Nah itu banyak. Saya pikir Prabowo ini udah ngerti, tinggal anak buahnya ini cepat atau lambat gitu loh. Nah kalau anak buahnya ini, ya saya malas ini ngomong. Kalau anak buahnya ini lambat, udah ganti aja sama Kopassus semua tuh. Udah semua Jaksa Agung kasih Kopassus, ya kan, Bea Cukai kasih Kopassus, ini kasih Kopassus apa namanya, Kostrad kalau nggak apa namanya itu semua tuh. Pokoknya suruh mereka aja kerja udah. Enggak kan kadang-kadang saya ekstrim gitu kan, dilema. Tapi kalau lambat ini opportunity kita hilang. Yang tadi Mas bilang kan ini misalkan ilegal nikel. Iya bergerak dong tuh KPK, kejaksaan apa, masa masih nunggu Pak Presiden mau jangan nunggu gitu dong. Ngomong-ngomong judi online sampai di mana tuh ya pemberantasannya? Kalau saya amatin tuh dari kementerian sendiri udah tidak ada lagi ruang buat kelompok Budi Ari atau kelompok yang dulu di zaman Budi Ari itu udah nggak ada ruang lagi. Ya itu kan udah bagus karena kan memang yang judi online ini kan dia yang harus dilindungi pertama dari kemampuan kita dalam situs yang bisa di kalau tidak ada lagi orangnya Budi Ari diduga seperti itu, tapi judi online-nya masih ada apa enggak? Nah, yang kita butuhkan judi online-nya kagak ada, Bos. Ya, makanya kan gini, kan kita ini kalau di dalam dunia maya, di dunia maya ini itu kan menembus itu kan bisa melalui kita, bisa juga tidak melalui kita. Misalkan orang memang dia itu udah tahu ada VPN. VPN itu kan dia bisa kemudian websitenya dia buka di Belanda, dia buka di Amerika, dia nggak melalui kontrol Kominfo lagi misalnya seperti itu Mas. Nah ini yang memang ada pertanyaan karena kalau di dunia maya ini ada yang bisa dikontrol pemerintah yang kemarin udah dihancurin nih sama Prabowo yang dikontrol pemerintah Kominfo, Komdigi sekarang. Tapi di luar itu saya pikir ya masih ada dong karena apa? Karena kita aja zaman-zaman Jokowi seringkali kita disadap-sadap nih kan, makanya kita selalu pakai VPN kan. Saya dulu VPN terus tuh, sering saya VPN saya dari Belanda tuh, jadi saya nggak ada lagi lewat Indonesia gitu loh, takut disadap gitu. Teman-teman diingatkan lagi Pak Jokowi termasuk salah satu nomine sebagai koruptor terbesar di dunia. Dan dikonfirmasi juga ada dokumen-dokumen yang dimiliki Hasto dan PDIP yang kemudian sekarang sebagiannya disimpan di Rusia. KPK men-challenge. Kalau memang ada informasi berikan. Pak Jokowi juga men-challenge, buktikan. Kesemuanya itu bisa menjadi titik tolak untuk menentukan apakah kebijakan pemberantasan korupsi di era Prabowo berbeda dengan sebelumnya. Tapi yang pasti Pak Prabowo sudah menyatakan ketegasannya. Hukum seberat-beratnya. Tambah lagi Pak, miskinkan koruptor itu. Dan ada bidang-bidang tertentu yang kalau itu ditangani justru akan menutup defisit anggaran kita. Saganda secara teliti sudah mengemukakan illegal fishing, illegal mining, illegal sawit. Itu adalah bagian-bagian yang perlu ditangani. Inilah cara kami menjaga kewarasan bersama Saganda Nainggolan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.